Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robinson Permana dengan NPM 2335 Di sini saya akan melakukan tugas chapter 3, yaitu komponen the logo block of UI. Nah, di sini saya mulai dari yang pertama, yaitu function komponen paradigm the new meta. Nah, dalam sejarah pengembangan React terjadi sebuah penggeseran meta yang sangat masif, mirip dengan transisi dari ponsel keypad fisik ke layar sentuh penuh. Dulu para pengembang mengandalkan kelas komponen yang syarat dengan konsep pemrograman ber-OOP, lengkap dengan disk pewarisan dan metode siklus hidup yang bertele-tele. Pendekatan lama ini seringkali membuat kode menjadi sangat panjang dan membingungkan, terutama bagi pemula yang kesulitan memahami konteks disk yang berubah-ubah di JavaScript. Nah, kemudian yaitu function komponen pada dasarnya hanyalah sebuah fungsi JavaScript yang biasa menerima argumen dan mengembalikan elemen UI. Pikirkan ini seperti rumus matematika sederhana. SF dalam kurung X sama dengan Y. Kamu masukkan bahan dan fungsi tersebut mengeluarkan hasil masakan tanpa ada satu tersembunyi yang rumit. Kesederhanaan ini membuat kita bisa memecah antarmuka kompleks menjadi potongan-potongan kecil fungsi yang independen dan mudah mengerti. Nah, kemudian keunggulan utamanya yaitu paradigma function ini adalah hilangnya kode boilerplate atau kode basi yang tidak perlu namun wajib ditulis di versi lama di kelas komponen. Kamu harus menulis konstruktor super dan render hanya untuk menampilkan teks di hello world, yang rasanya seperti harus mengisi formulir pajak hanya untuk membeli permen. Nah, kemudian lanjut yaitu yang kedua, yaitu JSX Anatomy is not HTML, it's Arab. Saat pertama kali melihat kode React Native, reaksimu mungkin adalah, loh kok ada HTML dalam JavaScript. Ini kan ilegal. Tentang itu bukan HTML melainkan JSX, JavaScript XML, sebuah ekstensi sintak yang memungkinkan kita menulis struktur UI dengan gaya yang mirip HTML atau XML. Ini adalah gula sintaksis yang dirancang untuk membungkus panggilan fungsi JavaScript yang rumit menjadi sesuatu yang visual dan mudah dibaca manusia. Di balik layar, setiap teks JSX yang kamu tulis seperti view sebenarnya akan dikompilasi menjadi pemanggilan fungsi React create element view yang membosankan dan panjang. Nah, perbedaan paling mencolok adalah penamaan atribut yang menggunakan gaya kamlase alih-alih kebab seperti di HTML standar. Misalnya, misalnya di HTML kita terbiasa menulis one click, tetapi di JS React Native kita harus menulisnya sebagai one press. Begitu juga dengan gaya styling, kita tidak menggunakan string CSS biasa tetapi objek JavaScript, sehingga background color berubah menjadi background color. Perubahan kecil sering membuat frustasi di awal, tapi ini adalah pengingat konstan bahwa kita sedang berada di wilayah JavaScript, bukan di browser web biasa. Lanjut yang ketiga, yaitu core component library di starter pack. Membangun aplikasi React Native itu ibarat pemain Lego. Kamu tidak membuat plastik sendiri, tapi kamu diberi sekotak balok dasar untuk disusun menjadi apa saja. Balok-balok dasar ini disebut core component, dan yang paling fundamental dari semuanya adalah view. Anggaplah view sebagai div di dunia web atau kotak kosong serbaguna menjadi wadah bagi komponen lainnya. View adalah kanvas utama kita. Ia bisa diberi warna latar, garis tepi, dan yang paling penting ia adalah penguasa tata letak menggunakan flagbox. Hampir setiap elemen UI yang kamu lihat, mulai dari kartu produk, tombol hingga header aplikasi, pada dasarnya adalah tumpukan kotak view yang diatur sedemikian rupa. Tanpa view, komponen lain akan berantakan tanpa struktur, seperti kata-kata yang dilempar sembarangan ke atas meja. Komponen vital kedua adalah teks, dan istilah React Native sangat berbeda dan jauh lebih ketat dibandingkan browser web. Di web kamu bisa mengetik teks sembarangan di dalam div atau body dan teks itu akan muncul. Di React Native, semua string atau teks wajib dibungkus di dalam komponen teks. Jika kamu mencoba menaruh kata hello langsung dalam view tanpa membungkusnya dengan teks, aplikasi akan mengalami crash seketika dengan pesan error yang fatal. Aturan kata ini ada karena sistem rendering native membutuhkan instruksi spesifik dan cara menggambar glyph huruf ke layar. Selain itu, komponen teks juga mendukung fitur nesting atau peneluran, di mana kamu bisa membuat sebagian teks menjadi tebal dengan membungkusnya dalam teks miring dengan teks pan atau strong di web. Selanjutnya kita punya image, komponen yang bertugas menampilkan gambar, baik itu dari aset lokal maupun dari jaringan. Menampilkan gambar di mobile tidak sesederhana di web karena kita harus memikirkan ukuran dan resolusi layar yang beragam. Untuk gambar dari internet, kamu wajib mendefinisikan dimensi width dan height secara
eksplisit atau gambar tersebut tidak akan muncul sama sekali. Ini berbeda dengan browser yang otomatis menyesuaikan ukuran gambar. React Native butuh tahu persis berapa ruang yang harus disiapkan di memori sebelum gambar selesai diunduh. Selain itu, properti resist mode seperti cover, content, dan stretch sangat penting untuk memastikan gambarmu tidak terlihat gaping atau terpotong jelek di berbagai ukuran layar HP. Kemudian aplikasi mobile tidak akan lengkap tanpa kemampuan untuk digulir, dan disitulah scroll view berperan. Scroll view adalah wadah generik yang memungkinkan konten di dalamnya digeser vertikal atau horizontal jika ukurannya melebihi layar. Namun ada satu peringatan yang besar harus dicatat. Scroll view serender semua komponen anaknya sekaligus saat pertama kali dimuat. Ini bagus untuk halaman statis pendek seperti tentang kami atau formulir pendaftaran. Tetapi bencana untuk daftar data yang panjang. Jangan pernah menggunakan scroll view untuk menampilkan ribuan data, karena itu akan memakan memori RAM HP sampai habis dan membuat aplikasi lambat. Untuk daftar panjang, kita akan menggunakan file dibahas dan debug terpisah nanti. Tapi untuk konten sederhana, scroll view adalah teman yang bisa diandalkan. Nah, kemudian terakhir kita punya text input, komponen yang memungkinkan pengguna mengetik data seperti email atau kata sandi. Komponen ini adalah jembatan komunikasi dua arah antara pengguna dan aplikasi. Menangani text input membutuhkan perhatian atau email. Secure text entry untuk menyensor password dan manajemen state untuk menyimpan apa yang diketik pengguna. Tidak seperti elemen input HTML yang pasif. Text input direct native dikontrol penuh oleh JavaScript, yang berarti setiap huruf yang diketik akan memicu pembaruan ulangan pada aplikasi. Memahami komponen inti ini adalah satu syarat mutlak, karena betapapun canggihnya aplikasimu nanti, semuanya pasti dibangun di atas fondasi view text, image, dan input ini. Kemudian yaitu 4. Handling save area. Di era kejayaan iPhone 6 atau Android lama, layar HP hanyalah persegi panjang sempurna dan hidup sebagai developer terasa indah dan sederhana. Namun sejak Apple merilis iPhone X dengan poni nose ikoniknya dan produsen Android mengikutinya dengan lubang kamera serta layar melengkung, persegi panjang itu telah mati. Layar HP modern kini memiliki area berbahaya yang tidak boleh ditempati oleh konten penting seperti area di balik kamera depan, area lengkungan, sudut, dan area garis indikator geser. Di bagian bawah, kita ini mengabaikan fakta fisik ini dan menempatkan tombol beli tepat di pojok bawah layar iPhone terbaru. Tombol itu akan tertutup oleh garis sistem dan tidak bisa ditekan, membuat pengguna marah dan frustasi. Untuk mengatasinya, geometri layar yang kacau ini, React Native menyediakan komponen bawaan bernama Save Area View. Sesuai namanya, komponen ini bertugas secara otomatis menambahkan padding atau jarak untuk menghindari poni dan indikator sistem pada perangkat iOS. Save Area View bekerja dengan sangat ajaib. Ia langsung tahu berapa tebal poni iPhone 14 atau iPhone SE dan menyesuaikan layout secara otomatis. Tanpa komponen ini, header aplikasimu mungkin akan terpotong oleh kamera, atau teks di bagian paling atas akan tertutup oleh jam dan status baterai sistem. Ini adalah komponen wajib untuk pembungkus utama. Kemudian yang kelima yaitu Automate Design in Mobile Organize in the Course. Saat kamu baru belajar menumpuk semua komponen dalam satu folder komponen, mungkin terasa praktis, tapi bayangkan saat aplikasimu sudah memiliki 50 layar dan 200 komponen berbeda. Folder itu akan menjadi hutan belantara yang menakutkan, di mana mencari satu tombol saja butuh waktu lama untuk mencegah kekacauan. Ini kita membutuhkan sebuah metodologi perorganisasian kode, dan Automate Design adalah salah satu yang paling populer dan efektif. Konsep ini yang dipopulerkan oleh Brad Frost mengadopsi prinsip biologi atau kimia. Organisme besar tersusun dari molekul dan molekul tersusun dari atom di React Native. Ini berarti kita memecah UI menjadi hierarki kompleksitas yang bertingkat, bukan sekedar tumpukan file acak. Tingkatan pertama dan terkecil adalah atom. Ini adalah komponen dasar yang tidak bisa dipecah lagi tanpa kehilangan fungsinya, seperti tombol button, input text, text input, icon, dan label tipografi. Sebuah atom sendirian mungkin tidak terlalu berguna, tapi ia adalah bahan dasar untuk segalanya. Contohnya, kamu membuat komponen My Custom Button yang sudah memiliki warna, branding, aplikasi, dan animasi tekan standar dengan memiliki atom ini. Jika suatu hari desainer ingin mengubah warna tombol dari biru ke merah, kamu hanya perlu mengubah di satu file atom dan seluruh aplikasi akan berubah otomatis. Ini adalah kekuatan di reusability, penggunaan ulang tingkat dasar. Kemudian yang keenam itu integrasi keislaman, the Architecture of Unity. Dalam bab 3 kita belajar bahwa antarmuka aplikasi yang kompleks sebenarnya hanyalah gabungan dari komponen-komponen kecil yang disusun secara harmonis. Tidak ada komponen yang berdiri sendiri, semuanya saling membutuhkan untuk membentuk satu kesatuan aplikasi yang utuh. Konsep teknis ini memiliki refleksi mendalam dalam ajaran Islam. Yang pertama itu komponen dan analog bangunan yang kokoh. Field komponen basis arsitektur mengajarkan kita bahwa sebuah tombol kecil sama pentingnya dengan header besar jika satu komponen rusak.
keseluruhan bisa terganggu. Ini persis dengan analogi yang digunakan Rasulullah SAW untuk menggambarkan hubungan antara sesama mukmin. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian yang kedua yaitu atomic design dan keteraturan nizam. Kita menggunakan metodologi atomic design untuk mengorganisir kode agar tidak berantakan. Kita menempatkan file pada folder yang tepat agar mudah dikelola dan indah dipandang. Islam sangat mencintai keteraturan. Kemudian yang ketiga yaitu direct native. Kita belajar aturan keras. Teks tidak boleh melayang bebas. Ia wajib dibungkus oleh komponen. Jika tidak, aplikasi akan error. Ini berbeda dengan web di mana kita bisa mengintul begitu saja. Kemudian itu rangkuman. Fungsi adalah raja. Komponen modern hanyalah fungsi JavaScript biasa yang menerima data prop dan mengambilkan tampilan JSX. Kekuatan support seperti useState yang memungkinkan fungsi memiliki memori dan siklus hidup tanpa kerumutan di satu kode yang bertele-tele. Kemudian JSX Anatomy, bukan HTML biasa. Jangan tertipu, ini JavaScript yang menyamar. Aturan kompleks atribut sebagai background color atau on press untuk bukan background color atau one click. Kemudian partai logika, gunakan kurung kurawal untuk menyimpan variabel logika JavaScript langsung di tengah tampilan UI. Kemudian yaitu single parent rule, sebuah komponen wajib mengembalikan satu pembungkus induk utama atau gunakan fragment. Kemudian yang ketiga yaitu core komponen, balok dasarnya sediakan React Native, kotak kosong serbaguna mirip di view untuk layout. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.